jawab, atau bisa menjadi pertanyaan refleksi. Sudahkah anak kita terbangun sikap tanggung jawabnya? Sudahkah anak terbangun sikap disiplinnya? Sudahkah anak terbangun bentuknya? Sudahkah anak terbangun kemampuan menebarkan kasih sayang kepada temannya? Anak-anak saya itu sayang teman nggak? Jangan-jangan dia hanya mau berteman hanya dengan lingkungan persediaannya, gengnya saja, tapi nggak mau berteman dengan yang lain. Itu artinya sosial skill yang perlu dibangun, kasih sayang juga perlu dibangun. Dan next, ini yang kecerdasan itu. Selain sikap, maka yang kedua yang perlu dibangun adalah kemampuan fokus kita, Bu. Anak-anak perlu dibangun fokusnya dan kontrol dirinya. Ini anak-anak yang kemudian nggak bisa kontrol dirinya, itu berarti ini ya PR kita adalah bagaimana membangun fokus dan self kontrolnya. Kalau yang sebelah ini adalah kecerdasan yang perlu dibangun, dan sebelahnya lebih pada skill, life skillnya, keterampilan hidup yang perlu dimiliki oleh setiap anak, bahkan kita sebagai orang tua juga perlu memiliki. Bu, apa yang terjadi kalau kita nggak bisa kontrol diri? Punya persoalan, nggak bisa kontrol diri. Jadi sebagai tambah masalah, kita punya masalah, nggak bisa kontrol diri. Kemudian perspektif kita, kemampuan melihat persoalan di luar dari diri kita. Jadi yang jadi masalah adalah kadang-kala kita melihat anak itu hanya dari perspektif kita aja sebagai orang tua. Mama tahu yang terbaik buat kamu. Nah, perhatikan dari kalimatnya. Ayah tahu yang terbaik buat kamu. Kalau saya sekolahkan dengan hakikat, mama tahu yang terbaik itu sesuatu terbaik yang mama pilih buat kamu. Tapi nggak memahami perspektif anak. Ya, kalau kita tidak rentan, kurang bisa menghargai sudut pandang orang lain, maka bisa dipastikan konflik itu terjadi. Konflik itu kan terjadi karena apa? Ketiadaan kesalahan persepsi. Ya, perbedaan pendapat itu berakibat pada konflik. Ya, kemampuan komunikasi, kemudian bagaimana berdiri kritis, berani mengambil tantangan. Jadi kalau ibu memberikan kesempatan buat anak, menumbuhkan anak, sesekali berikan dia tantangan, sesekali berikan dia challenge. Mungkin seorang ibu akan khawatir ketika diberikan tantangan, jangan nanti anakku kenapa. Ya, tapi kalau ayah lebih mengkhawatirkan lagi. Khawatir lebih seorang ayah lebih khawatir anaknya nanti kalau dewasa dia nggak bisa apa-apa. Tapi ibunya lebih khawatir kenapa kenapa. Ini adalah cara pandang yang mesti dipersamakan. Ya. Kalau selama kita khawatir nanti kenapa sama anakku. Terus nanti kalau mabuk gimana hidupnya? Nanti gimana kalau boleh nggak bawa bantal? Boleh nggak boleh? Itu yang kemudian terjadi ya. Masih ada nggak di rumah hakim kalau mabuk bawa kasur? Masih. Oh masih? Masih. Udah, ikuti aja anak yang di sekolah. Insya Allah itu dalam sarana menumbuhkan anak-anak. Jadi ada, saya masih ingat dulu ketika tema Bu Koyang. Bu Koyang itu adalah yang repot itu adalah orang tuanya biasanya. Iya nggak Bu? Repot. Biarkan anak menyiapkan keperluannya sendiri. Yang lebih merepotkan lagi adalah acara pokoknya besok malam-malam baru diminta bawa daun 5 jerat, daun 5 macam. Harus nyari diminta bawa barang ini, sementara produk barang itu susah gitu kan ya. Itu yang kemudian jadi drama ya. Kenapa nggak tidak kemarin gitu kan ya? Kenapa harus malam ini gitu. Itu melatih apa? Melatih kesadaran kita ya. Ini Bu. Dan itu yang pertama, tahu apa yang kita tumbuhkan. Apa yang kita tumbuhkan? Attitude, kemudian skill yang tadi. Yang kedua, tahu alat yang kita gunakan untuk menumbuhkan potensi anak. Nah, ini masuk pertanyaan yang tadi. Potensi itu apa? Ini. Jadi kalau bicara potensi, inilah potensi yang perlu ditumbuhkan kepada anak-anak. Jadi kalau selama kita melihat potensi cuma satu aja, jangan-jangan kita hanya satu saja. Saya yakin semua anak-anak kita itu memiliki potensi ini. Ada di sini kalau saya sebutkan ada 6 ruang, ada domain. Potensi afeksi terkait apa itu afeksi? Afeksi itu adalah
Ultimate goalnya adalah anak merasa disayang, anak menjadi pribadi yang bernilai, anak punya kepribadian. Siapa yang paling berpotensi, siapa yang paling berpeluang untuk menumbuhkan potensi afeksi ini? Kita sebagai orang tuanya. Ya, waktu yang kurang bersama keluarga, waktu yang kurang bersama keluarga anak-anak itu adalah potensi afeksi yang berarti terbangun. Apa yang terjadi kalau kita tidak terbangun, tidak membangun kemampuan afeksinya, anak akan tumbuh menjadi yang distrust, menjadi pemalu, ragu, gak berani berteman dengan orang lain. Kenapa? Karena gak terbangun trust dalam dirinya. Ya. Kemudian ada kompetisi. Ini kompetisi kalau kemudian teman-teman mengatakan dia pandai secara akademik, dia pandai juara satu, dia kalau lomba kalau menang terus, kompetisinya mungkin ya, pemecahan masalah. Nah, bahasa ini juga salah satu domain yang perlu kita kuatkan kemampuan komunikasi anak. Maka di kelas-kelas yang saya selenggarakan, saya sering banget mengadakan kelas public speaking for kids. Salah satunya apa? Tujuannya untuk membangun domain bahasa. Dan butuh waktu, nggak bisa kemudian langsung seketika begitu masuk langsung bisa. Tapi butuh secara bertahap. Ya. Kelas-kelas yang saya selenggarakan dalam rangka menumbuhkan ini. Ya, termasuk fisiknya, anak yang kemudian body workers-nya, bangun fisiknya, perkembangan fisiknya dia seperti apa, anaknya bergerak, termasuk kita bergeraknya, termasuk kesehatan dia, sosial skillnya bagaimana, kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia membangun pertemanan, bahkan kemampuan untuk mengakhiri pertemanan dengan orang lain. Itu adalah kemampuan sosial. Maksudnya kok mengakhiri pertemanan, emangnya kenapa? Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang justru malah membuat kita semakin toksik, membuat semakin kita mungkin terpuruk, membuat anak-anak semakin terdistrak ya, mengalami demotivasi, maka sebaiknya kita akhiri pertemanan itu. Jadi social skill adalah kemampuan kita membangun pertemanan, sekaligus kemampuan mengakhiri pertemanan, bukan memutuskan hubungan rahim ya, tapi melihat ketika kalau bergaul dengan mereka justru membuat dirinya semakin turun potensinya, maka akhir pertemanan itu. Dan yang terakhir adalah estetik terkait dengan dia senang terhadap hal-hal yang membuat dia enjoy. Ya, tentang estetik. Ini ruang-ruang. Tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan semua ruang-ruang itu, bukan hanya fokus pada salah satunya. Semuanya dibangun. Boleh nggak kita fokus kepada satu bahasa aja? Pak Irfan, boleh nggak kita fokus ke yang penting saya adalah kecerdasan linguistik ini yang saya bangun, yang lainnya nggak diasah. Kalau menjadi kecenderungan, kalau kemudian menjadi katakanlah pilihan profesi, pilihan apapun, itu boleh. Tapi menjadi apapun itu tetap membutuhkan semuanya. Membutuhkan membangun apa? Bahasa tetap nggak butuh kemampuan sosial skill? Butuh. Afeksi butuh. Kita kan ada satu saja bu. Yang pertama, afeksi. Jadi yang pertama kali dalam afeksi itu adalah kita bangun trustnya dulu, percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, itu yang perlu kita bangun. Percaya pada orang lain. Dites bu, untuk mengukur trustnya anak kita baik apa enggak, coba deh beri kesempatan dia untuk ketemu dengan orang lain yang belum dia kenal. Kalau dia terbangun trustnya, dia pasti berarti udah bagus. Yang jelas informasinya harus akurat, ada tujuannya, kenapa kita harus menghubungi orang lain. Ya. Kemudian apa lagi? Autonomi, yang terutama kemandirian dia, kemandirian dalam menyiapkan segala sesuatu kebutuhan dia. Kalau selama ini anak-anak masih disiapkan kebutuhan sekolahnya, mulai saat ini juga stop. Beri kesempatan anak bertumbuh. Kamu sudah kelas 1 SD, kamu udah kelas 2, kamu udah kelas 3, saatnya kamu memenuhi semua kebutuhanmu sendiri. Dan ini yang kami lakukan di rumah. Jadi sekarang saya sudah nggak perlu repot-repot untuk menyiapkan baju, sepatu, buku. Itu sudah otomatis anak yang menyiapkan sendiri. Enak nggak kalau kayak gitu? Ringan, meringankan tugas kita sebagai orang tua. Tugas itu cuma satu, tinggal nyiapin aja kendaraan di luar. Yuk, ayah sedang antar ke sekolah. Dan sebelum berangkat, pastikan tidak ada perlengkapan atau peralatan sekolah yang tertinggal. Sudah jadi semua belum? Nah, ini ya, kalau selama ini masih memenuhi kebutuhan itu disuplai oleh orang tuanya, mulai sekarang bertahap satu persatu.
jangan sepenuhnya kita selesaikan. Kemampuan inisiatif yang kita bangun, kemampuan industrinya. Industri itu adalah kemampuan menyelesaikan persoalan yang sudah dia mulai, kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dia mulai tuntas. Kalau anak terbiasa baru pekerjaan satu dikerjakan, belum selesai dia pindah yang lain, belum selesai juga dia pindah yang lain, itu artinya kemampuan industri dia belum terbangun. Industri itu apa? Kemampuan menuntaskan sesuatu yang dia mulai ya, industri tadi ya. Dia paham konsekuensi apa yang dia pilih. Dia mestinya ngerti. Kalau dia belum berpindah, ketika dia belum menyelesaikan pekerjaan, itu artinya dia tidak memahami konsekuensi. Emang kalau ditinggalkan pekerjaan yang belum selesai, apa dampaknya? Dia belum berpikir ke arah sana. Tapi orang yang anak yang terbangun kemampuan industrinya, maka dia bisa bekerja dengan tuntas. Itu ciri-cirinya. Cek aja. Anak kalau makan, ya udah satu pekerjaan, satu tuntas. Makan, belum selesai lari, belum selesai kemudian dia main game, belum selesai dia bentar makan, ada yang belum selesai. Itu artinya kemampuan industrinya belum terbangun. Cek ya Bu ya. Apapun itu, belajar sebelum selesai, ya, maka perlu kita kasih pijakan. Nah, pastikan tuntaskan pekerjaan kamu sebelum berpindah ke yang lain. Ya, termasuk mau kerjaan PR ya. Mungkin pelajarannya banyak. Ada Quran, ada fikih, ada berapa PR. Oke, satu-satu ya. Kita mulai dari Quran dulu. Coba kalau tuntaskan Quran dulu, selesaikan dulu. Kalau belum selesai, jangan pindah ke yang lain dulu. Kita pendampingnya seperti itu. Memberi kesempatan ada untuk menuntaskan, bekerja tuntas. Dan berikutnya konsep diri, mengerti fungsi teman, mengenal diri, mengerti kebutuhan dia apa. Kalau anak ditanya aku nggak tahu, itu berarti konsep dirinya belum terbangun. Nggak ngerti. Kalau dia tetap memilih nggak tahu, kebanyakan anak bilang nggak tahu, berarti konsep dirinya belum terbangun. Self esteem, kemampuan dia mengurus dirinya sendiri, membuat diri sendiri menjadi seorang yang nyaman, menyamankan diri sendiri. Ini Bu, dari domain 6 tadi, ini adalah salah satunya memiliki trust, autonomi, inisiatif. Nanti yang lain, kalau memang ada waktu kesempatan bisa di-share ya. Di-share untuk kita bedah semua ini. Ini butuh waktu untuk bisa membedah semuanya untuk menata pemahaman kita. Yang kita bahas baru satu, afeksi tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah kita perlu mendidik anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Ya, sesuai dengan tahapan usianya Ibu ya. Ini kan, jadi kalau tahapan kita, anak-anak kita saat ini berarti pada usia di tahapan konkret operasional. Itu artinya kalau kita mendidik sesuai dengan tahapan, berarti kita anak-anak sudah bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Lagi-lagi sebelum kegiatan, pastikan kita selesaikan prosedurnya apa. Kejelasan prosedur, aturan mainnya jelas. Kalau kita meminta anak bikin nasi goreng, kita kasih tahu prosedurnya, cara bikin nasi goreng seperti apa. Jangan cuma langsung, kamu bikin nasi goreng ya, padahal anak ngerti. Yang mungkin taunya ya minyak, kemudian udah panas digoreng nasinya gitu kan, nasi goreng. Tapi kita anak pada usia 7-11 tahun itu sudah bisa belajar atau sudah bisa bekerja atau melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan atau prosedur. Jadi kita perlu melakukan adalah bagaimana langkah-langkahnya. Langkah masak air putih, masak mie instan, itu kan ada di bagian belakang. Itulah bicara sesuai prosedur, bekerja sesuai prosedur tadi. Yang jadi masalah adalah yang perlu kita pastikan di sekolah, bagaimana menyelaraskan antara tahapan perkembangan kronologis dengan biologis. Anak usia 7 tahun seharusnya bisa apa? Itu bisa dicari. Tapi kalau ada anak 7 tahun, dia mungkin masih tantrum, dia mungkin masih bergantung sama orang lain, sama ibunya, itu berarti tahapannya masih tahapan balita. Dan butuh effort yang lebih bagi orang tua yang punya anak ketika tidak sesuai antara tahapan kronologis dengan biologisnya itu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita mengalirkannya. Kita mengalirkan pada dua. Kalau anak-anak yang sekarang usia SD bisa mengalirkan
mengaplikasikan, mengalirkan 7 essential life skill yang ditunjuk tadi, itu bisa dengan project. Maka ada istilah namanya learning based game based learning, ada project based learning. Itu adalah cara mengalirkan pekerjaan, cara menentukan anak dengan cara belajar. Jadi pastikan anak belajar dengan nyaman. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai prolog saja. Nanti kalau memang ada waktu, kurang lebih waktunya masih ada 15 menit lagi. Kalau memang ada kesempatan diskusi, saya berikan kesempatan untuk teman-teman penonton. Terima kasih. Ya, terima kasih dari narasumber yang luar biasa. Berdua tepuk tangan buat luar biasa dari pemaparan, sangat terperinci, sangat detail, sampai bahasanya sampai ditata. Tapi ingat bahasa ini sangat menentukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Dari kesimpulan-kesimpulan yang ada, jadi tadi dengan membangun harmoni, ya, harmonis. Kalau dalam Islam itu harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Konsep keluarga ini diartikan dengan keluarga yang damai, tentram, penuh cinta kasih atau harapan dan kasih sayang. Dari pemaparan yang tadi detail dapat kami rangkum untuk lebih sederhana. Kemarin kita itu sangat luar biasa terperinci. Yang pertama kita itu memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kalau itu fondasi tadi yang disampaikan oleh Pak itu menanam attitude atau memperkuat hubungan dengan Allah Taala. Yang kedua saling menjaga ibadah. Yang ketiga saling mencurahkan perhatian. Yang keempat menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Yang kelima bersyukur kepada Allah. Yang keenam bersabar satu sama lain. Yang tujuh maafkan kesalahan mereka. 8 tidak mudah marah. 9 menyukai tugas seorang suami. Ke-10 memahami tugas seorang istri. Ke-11 saling terbuka satu sama lain. Ke-12 bangun komunikasi yang baik. 13 saling tolong menolong. 14 saling mendukung dalam kesulitan. Dan yang terakhir menjaga adab berbicara. Dari kesimpulan-kesimpulan ini dan penjelasan yang luar biasa tadi, monggo kalau ada pertanyaan, masih ada door press. Kami buka 2 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kamar Fajar Jaftik, saya dari Kalisapu, ayah dari Ananda Muhammad Arka Al-Fatih dari kelas 3. Pertanyaan yang saya akan berikan ke Ustadz Irfan, yaitu kebetulan saya kemarin sudah mungkin ada beberapa cara untuk membuat cara untuk melihat potensi selain dari tes IQ, kemudian ada tes sidik jari atau apapun itu. Saya sudah melakukan dengan Steven dan saya sudah tahu untuk potensinya ternyata anak saya tuh A, C, karena kebetulan saya sudah punya 3 putra Pak, ya. Jadi untuk yang pertama ini kelas 3, kemudian kelas 1 naik ke kelas 1, yang ketiga itu kelas baru TKB. Nah, dengan hasil dari si Steven ini ternyata mempunyai potensi yang masing-masing gitu kan. Kemudian dengan cara belajarnya pun masing-masing, kemudian nanti akan dia bermain kemana gitu kan, cara pola pikirnya masing-masing. Nah, sebagai orang tua, bagaimana sih kita untuk memanage gitu, untuk memanage ternyata anak si A harusnya seperti ini, kemudian si anak si B ternyata seperti ini, dan si C seperti ini. Bagaimana sikap orang tua itu harus memberikan seperti itu, karena mungkin kita bertabrakan dalam arti secara ini, saya ini modelnya agak keras, ternyata anak ini nggak bisa dikerasin gitu kan, dan anak yang kedua dia harus modelnya keras karena memang anaknya potensinya seperti itu. Nah, bagaimana memanage seperti itu Pak, untuk sebagai kita orang tua ya, karena mungkin kalau punya anak satu mungkin gampang lah ya gitu kan. Kalau masih itu